Paket dunia nggak ada, nggak lepas dari pergumulan hidup. Itu paket surga. Suatu tempat tak ada air mata, tak ada kesusahan, tak ada perpisahan. Bersama dia di surga. Kita melihat hari ini Alkitab gitu ya, saya membuka dengan Alkitab menggunakan domba dan gembala gitu ya. Untuk menggambarkan manusia dengan Allah. Jadi untuk gambaran itu saya sering kali berpikir ada begitu banyak hewan yang manis gitu ya. Misalnya anjing, setia kan ya. Itu kan kesetiaannya nggak main-main misalnya. Kenapa Tuhan atau gambaran yang dipakai di sini adalah domba. Kita ini dombanya Tuhan. Minimal saya menemukan 3 hal yang menarik dari domba. Pertama adalah domba itu mengenali suara gembalanya. Mungkin bisa juga kenal tapi pura-pura gak dengar, bisa juga kan gitu ya. Atau mungkin dia memang kalau ada tuh domba gak kenal suaranya misalnya. Jangan-jangan belum domba sebetulnya gitu. Tergantung ya. Jadi saya lihat yang jelas adalah di sini dikatakan domba kenal. Makanya kalau dipanggil namanya ya, misalnya namanya siapa lah ya. Nanti saya takut ya sekarang ini nama hewan dengan nama manusia suka banyak kesamaan kan ya. Jadi kadang-kadang kok namanya itu ya. Saya ingat satu TikTok itu nama anjingnya Felix ya. Felix itu kan nama manusia kan ya. Kok jadi nama anjing gitu ya. Tapi kira-kira dipanggil lah misalnya siapa lah nama dombanya ya. Misalnya gitu. Wah mereka mengenal. Kedua adalah domba bergantung pada gembala. Jadi bisa dikatakan domba itu nggak bisa hidup tanpa sang gembala. Dia akan tidak berdaya tanpa sang gembalanya. Makanya kalau kita lihat gitu ya, gambarannya saya membayangkan sama. Domba nggak bisa hidup tanpa sang gembala. Kita manusia ciptaan, apakah bisa hidup tanpa sang pencipta? Saya rasa kita akan akui, kalau ada orang gini, saya masih sehat, saya masih kuat, saya masih punya banyak harta, saya punya banyak jabatan misal. Bisa saja dengan saya nggak butuh Tuhan, kita seakan-akan menyingkirkan Tuhan. Tapi percayalah di akhir kehidupan akhirnya kita akan mencari Tuhan. Gitu ya. Rata-rata akan begitu. Sampai di titik umurmu tinggal 3 bulan misalnya ya. Baru kita bilang sepanjang jalan Tuhan pimpin gitu ya. Padahal sebelumnya sepanjang jalan kenangan gitu ya. Nah saudara saya ingin mengatakan bahwa kita domba itu atau kita manusia digambarkan sebagai domba. Kita nggak bisa hidup tanpa sang gembala kita. Terus yang ketiga adalah domba itu menuruti perintah dari gembalanya. Dalam Mazmur 23 tadi dinyanyikan gitu ya. Kita lihat dia menuntun kemana, ini ke air tenang, ini ke padang yang berumput hijau gitu ya. Dituntun dia ngikut saja. Bahkan pada waktu dibawa ke pembantaian sekalipun kalau yang bawanya adalah gembalanya. Mungkin dia akan taat dengan itu. Nah itu kira-kira saya membayangkan iya ya. Gambaran domba ini cocok banget ya. Cocok sekali dengan kita. Dengan kita manusia yang betul-betul tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bapak Ibu memiliki pemahaman yang benar. Jadi kalau kita punya pemahaman yang benar tentang keberadaan kita sebagai domba yang hidupnya bergantung pada sang gembala. Ini kalau kita sadar ya, kita butuh sang gembala. Itu akan memampukan kita melewati setiap pergumulan dan tetap setia menuruti tuntunan sang gembala. Jadi kalau kita punya pemahaman yang benar tentang dia adalah gembala kita adalah domba, kita nggak bisa hidup tanpa sang gembala. Berarti kita akan terus bergantung kepada dia, maka kita akan bisa melewati beragam pergumulan. Bapak Ibu percayalah, di dalam Alkitab juga diceritakan, gak ada yang mengatakan ketika kita menjadi dombanya Tuhan, maka hidup kita lepas dari masalah kan. Yang namanya kita hidup di dunia, paketnya adalah ada tawa, ada air mata, ada ditinggalkan, ada meninggalkan, ada mendapat, ada kehilangan. Itu paket kalau kita hidup di dunia. Saya masih ingat ada seorang ibu ya, dia baru kehilangan dalam 1 bulan dia kehilangan anak suami dulu, baru kemudian anaknya. Jadi 2 dalam 3 bulan kalau saya tidak salah ya, dia pokoknya kehilangan. Sesudah itu saya datang mengunjungi, terus dia bilang gini, terus saya tanya, ibu mau didoain apa? Oke, dia mulai membuat satu buku ya, doakan supaya nggak ada lagi yang meninggal, doakan gitu ya, supaya hidup saya nggak ada kesulitan. Panjang sekali. Semua pokoknya itu adalah dia mesti sehat, nggak boleh sakit, pokoknya semua positif. Pokoknya semua itu adalah untuk dirinya, kan gitu kan ya. Saya nggak nemukan doakan saya dipakai Tuhan menjadi berkat, itu nggak keluar tuh nggak keluar.
Yang keluar adalah doakan supaya saya tidak sakit, keluarga saya sehat semua, nggak ada lagi yang meninggal gitu ya. Oke, saya bilang mari ibu kita berdoa. Tuhan, ibu tidak mau sakit, tidak mau ada yang meninggal. Saya sebut semua, panjang itu saya sebutin. Dan saya tahu Tuhan, itu paket surga. Karena itu bawalah ibu ke surga. Langsung wah ya dia buka matanya, wah kamu ya gitu ya. Langsung dia marah, saya bilang ini paket dunia gak ada. Paket dunia gak ada, gak lepas dari pergumulan hidup. Itu paket surga. Ada suatu tempat tak ada air mata, tak ada kesusahan, tak ada perpisahan. Bersama dia di surga. Kalau mau paket dunia gak boleh ngambil paket surga. Kalau paket surga ya udah balik. Ya kok gak mau mati katanya gitu ya. Ya siapa yang mau mati kan gitu kan. Nah kalau ibu gak mau mati mau hidup kan ya. Ayo supaya Tuhan kasih kekuatan menjalani paket hidup. Ya jadi jangan paket surga, paket mati cepat itu namanya. Oke Bapak Ibu dan Saudara kalau kita memahami gitu ya. Terus lanjutannya saya mencoba mengajak kita belajar ada tiga pemahaman yang akan menolong kita. Pertama adalah kesadaran menjadi domba, menjadi dombanya Tuhan adalah pilihan sang gembala. Itu ya. Jadi saya seringkali mengatakan kepada mahasiswa kalau lagi mengajar gitu ya Bapak Ibu. Sehebat apapun manusia mencari Tuhan, apakah manusia bisa menemukan Tuhan? Dia cari terus menemukan. Atau yang kedua, manusia mungkin mencari Tuhan, makanya muncul banyak agama. Kan agama itu menunjukkan banyaknya agama, menunjukkan bahwa setiap manusia punya kebutuhan akan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berkuasa dari dirinya. Yang kedua saya katakan, yang kedua manusia mencari Tuhan. Lalu Tuhan menyatakan diri kepadanya, maka baru manusia akan bertemu Tuhan. Pertama dan kedua kalau menurut kita yang lebih tepat. Kedua dong ya. Walaupun ada keyakinan yang bilang, oh saya nyari akhirnya nemu. Kalau bagi saya kamu nyari, kalau Tuhan tidak menyatakan diri, kita gak akan kenal Tuhan kok. Makanya bagian firman Tuhan Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kalau kita bisa menjadi domba-dombanya Tuhan, mari kita clearkan dulu nih. Orang Kristen menurut saya belum tentu pengikut Kristus. Pengikut Kristus seharusnya Kristen. Setuju? Ya. Orang Kristen belum tentu pengikut Kristus. Bukankah agama Kristen adalah salah satu pilihan agama saja di KTP kita? Kita bisa menjadi Kristen, tapi kita belum tentu pengikut Kristus. Kalau kita pengikut Kristus, seharusnya Kristen. Kalau begitu apa itu pengikut Kristus sehingga kita bisa menjadi domba-dombanya Tuhan? Adalah pada waktu Bapak, Ibu dan saya sudah mengalami pengalaman perjumpaan dengan Kristus. Saya selalu mengingatkan banyak orang, hati-hati. Kadangkala kita sibuk melakukan ritual tanpa pengalaman spiritual. Jadi kita perlu mencari tahu bahwa apakah kita sudah punya pengalaman spiritual itu bersama dengan Tuhan kita. Nah di sini dikatakan bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan itu. Gak bisa enggak, Tuhan yang menyatakan diri. Ini bagian yang tadi kita lihat ya. Nah kita mari lihat lagi situasi ya dari bagian firman Tuhan Yohanes tadi. Saat tiba hari raya penabiskan bait Allah itu tadi situasinya tadi kita sudah baca gitu ya. Terus kemudian terjadilah percakapan yang seakan-akan ayo kamu ngomong dong gitu ya. Kalau memang betulkah kamu Mesias? Padahal bukti-bukti itu sudah terlihat sebetulnya berkali-kali. Di sini kita lihat lagi. Nggak bisa kata Tuhan Yesus, kalimat Tuhan Yesusnya yang saya garis bawahi. Kamu itu tidak percaya. Kenapa kamu tidak percaya? Kalau saya menyinggung Yohanes 15 dan 16 tadi. Karena kamu bukan orang pilihan. Atau kalimat di sini, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ketika tidak termasuk domba-dombanya Tuhan, kita tidak dipilih, ya udah kamu sampai dunia kiamat juga dapat penjelasan, tetap aja nggak bisa memahami. Kan banyak tuh orang berdebat sekarang, kalau Tuhan Anda buktikan gitu ya. Terus kita mencoba menjelaskan, dia akan terus cari alasan. Akhirnya saya menemukan apa? Sehebat apapun penjelasan kita, nggak akan menyentuh orang kalau bukan karena Tuhan itu membukakan mata rohaninya. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya bisa percaya kepada Kristus, menurut saya itu adalah anugerah kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita. Sama di dalam Wahyu 7 ayat 17 yang tadi juga kita sudah baca. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka. Akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka.
Bagian ini juga mengatakan bahwa Tuhan akan menggembalakan, menuntun. Tapi umatnya, orang pilihannya, domba-dombanya. Karena kalau bukan domba, nggak bisa dipimpin kan ya. Nggak jelas gimana cara mendengarkan pimpinan itu. Oleh karena itu kesimpulan pertama adalah kita harus sadar hanya anugerah Allah kita dipilih menjadi domba-dombanya. Ketika kita sudah clear bagian ini baru kita bisa ngomong bagaimana kita harusnya mendengar suara Allah itu, suara Tuhan itu. Karena kalau ini kita belum beres, sampai ya kita kan cuma nganggap mendengar Alkitab, mendengar firman Tuhan hanya sebatas menambah pengetahuan. Oh iya, tahu, oh latar belakangnya begitu, iya. Dan itu pun tidak akan mengubah hidup. Ketika firman Tuhan yang kita dengarkan tidak mengubah hidup kita, jangan-jangan kita cuma menjadi seorang Kristen saja. Harusnya yang namanya firman harus mengubah hidup perilaku kita. Poin satu ya. Poin yang kedua adalah kesadaran kalau sang gembala itu mengenal dan mengasihi domba-dombanya. Kita tahu bahwa Tuhan sangat ya, Tuhan Yesus sangat mengenal dan mengasihi domba. Dan saya tadi bilang ya, kenapa Tuhan pakai domba dan gembala? Ternyata dalam konteks perjanjian lama juga dikasih tahu kalau gembala yang benar ya, bukan gembala upahan ya Bapak Ibu ya. Kalau gembala yang benar itu kalaupun ada dombanya diterkam sama binatang buas, dia akan selamatkan. Dia nggak mungkin gini nih, aduh masa saya mesti mati untuk kamu gitu ya. Dombanya banyak kok, satu aja mati bodoh amat. Saya yakin tidak. Di situ dia kan gembala yang baik ya, gembala yang baik, gembala yang benar ya. Bukan gembala upahan. Dia akan berjuang, dia akan menolong sebagai bentuk ia mengasihi domba-dombanya. Nah kita lihat di sini Yohanes 10:14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita sebagai domba itu dikenal oleh Tuhan kita. Dia tahu tentang kita. Kita mungkin ya di antara kita dari omongan kita bisa kenal orang. Tapi di sini kan gak ada yang tahu. Misal aja lah ya saling ketemu kita Bapak Ibu ditanya apa kabar? Jawabannya baik. Padahal belum tentu kan Bu ya. Belum tentu baik. Semua seragam gitu ya. Gak ada yang bilang iya nih saya kayaknya lagi bergumul, saya lagi stres. Nggak mungkin kan kecuali dekat banget ya. Dekat banget tapi kalau dalam konteks kita ketemu di sini apa kabar? Oh baik puji Tuhan gitu ya. Nah kembali lagi. Yang dengerin oh syukur ya puji Tuhan ya. Karena yang namanya kita manusia. Mengenal atau menilai seseorang dari yang kita lihat atau yang kita dengar. Kita nggak bisa tuh tiba-tiba ada suara yang mengatakan dia bohong. Sebetulnya dia lagi stres. Nggak bisa kan kita ya benar nggak sih? Kita cuma tahu oh iya ya. Walaupun kita lihat-lihat kok wajahnya tidak senyum-senyum misalnya. Jangan-jangan sebetulnya lain di bibir, lain di hati kan gitu. Nah tapi kalau sama Tuhan enggak. Ya Tuhan sudah tahu kok gitu. Tuhan tahu kita. Kita lemahnya di mana, kita jeleknya di mana, kita nggak benernya di mana. Tuhan tahu kita. Nggak usah lapor juga kita belum ngaku dosa juga Tuhan sudah tahu kan gitu ya. Tapi nggak berarti gini ya Bapak Ibu, pulang dari sini nggak usah ngaku dosa lagi karena kan Tuhan sudah tahu ya. Itu kan dalam interaksi komunikasi kita dengan Tuhan kan kita datang kepada Tuhan, kita menceritakan semuanya. Tapi kita bersyukur kita memiliki gembala yang mengenal kita. Gitu ya. Bukan hanya mengenal, dalam bagian selanjutnya berkata Yohanes 10:11, akulah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita tahu yang lalu kita baru beberapa minggu lalu kan ya, kita merayakan Jumat Agung, terus Paskah, bagaimana dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi sampai Minggu. Kita kembali diingatkan betapa Tuhan menjadi gembala yang memberikan nyawanya. Ada banyak orang mungkin bisa berkorban ya. Kalau itu adalah orang yang dia kenal, adalah orang yang punya relasi khusus sama dia. Tetapi ini Tuhan memberikan kepada kita karena dia sangat mengasihi kita. Saya ingat seorang anak muda berkata kepada saya, Bu Ida yang paling tidak punya kerjaan di dunia ini adalah Tuhan. Kok bisa nak? Kan gini Bu Ida dengerin ya cerita saya. Iya, Tuhan kan menciptakan manusia. Oke dari debu tanah, bahan dasarnya banyak kan Bu. Terus hidup kan itu kan ya. Terus dilihat sendiri, kasih Hawa dah. Jadi kan Bu. Terus dikasih tahu nih, semua dalam taman ini boleh dimakan. Yang gak boleh berapa buah? 1 kan? Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bu cuma 1 Bu Ida. Bisa makan stroberi, bisa makan anggur, bisa makan macam-macam. Banyak banget. Gak perlu bayar lagi kan gitu kan ya. Cuma 1, terus dimakan. Terus daripada Tuhan itu, ini kalau saya jadi Tuhan Bu Ida, buang aja tuh si Adam dan Hawa. Kan bahan dasarnya banyak.
buat lagi manusia baru. Terus saya pikir gini, wah masuk akal. Masuk akal kan ya? Daripada Bu Ida. Ceritanya gini, kalau kita Bu Ida kan yang Tuhan lakukan tidak Bu Ida. Kalau saya musnahkan manusia, bikin manusia baru. Jadi Carias, Yoel dan Hana kayak gitu ya. Udah ganti isu Adam dan Hawa, ganti nama baru. Tetapi Tuhan tidak Bu Ida. Tuhan lakukan, mengutus anaknya mati disalibkan. Untuk menyelamatkan orang-orang yang GTD. Apa GTD nak? Nggak tahu diri Bu Ida. Nggak tahu diri maksudnya iya seperti ibu dan saya. Lu aja lagi gua kagak gitu. Enggak Bu Ida, kan kita lihat akhirnya apa? Manusia yang diselamatkan apakah menghargai karya keselamatan itu? Menghargai pengorbanan Tuhan itu? Enggak Bu Ida, coba lihat di sekitar kita. Terus saya diem lama, ini kok saya langsung bilang pokoknya. Gak bisa ke mahasiswa pakai kata pokoknya. Saya mesti pikirkan jawaban apa. Terus saya bilang ke dia, iya ya ngapain ya sampai Tuhan datang ke dunia mati disalibkan. Untuk orang kayak kamu dan saya gak penting banget ya. Harusnya musnahkan saja. Betul tuh itu pandangan pertama. Bolehkah saya memberikan kamu argumentasi yang kedua? Boleh Bu, apa menurut Bu Ida? Kamu bisa gak mikir gini? Betapa berharga dan bernilainya engkau dan saya. Sampai dia tidak membuang kita. Siapa kita? Harusnya dengan pemikiran itu. Kita harusnya lebih lagi hidup kita menyenangkan Tuhan kan. Ya sudahlah Bu Ida, memang beda kalau ngomong sama hamba Tuhan terus saya keluar. Ya, saya bilang gak apa-apa ya. Jadi di sini kita lihat apa? Kalau kita menyadari itu, kita lihat betapa Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Bahkan karya keselamatan itu diberikan sebelum kita jatuh ke dalam dosa. Itu gak main-main. Betapa Tuhan tidak asal, ya sudahlah ya kita lagi iseng-iseng, Bapa, Anak, Roh Kudus ngobrol kali ya. Kita bikin manusia yuk. Sudah bikin gak tahu diri, buang. Enggak begitu Bapak Ibu. Dia menciptakan dengan satu tujuan yang luar biasa bagi kita. Hidup kita harusnya untuk menyatakan dia, mewakili dia, memuliakan dia. Itulah sebabnya ini kita lihat bagian ini. Tuhan mengasihi, Tuhan mengenal kita. Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Dalam arti saya ingin mengatakan sekali kita diselamatkan. Gak akan ada apapun atau siapapun yang bisa merebut keselamatan itu dari kita. Makanya kalau ada orang bertanya bagaimana dengan orang Kristen yang pindah agama. Tolong ditanyakan lagi. Kristennya yang pindah ke agama atau pengikut Kristusnya yang pindah. Itu beda dong. Kalau memang orang itu tidak pernah di dalam. Kenapa kita bilang dia sudah keluar? Oh memang belum pernah di dalam. Kalau dia sudah pernah di dalam. Berarti dia sudah punya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kalau itu terjadi dan dia mulai menjauh. Bisa saja. Dia mungkin bisa menjauh, bisa menghilang. Tapi percayalah suatu waktu nanti Tuhan akan membawa dia kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Kita bisa nakal, kita bisa kecewa Tuhan kenapa? Akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Meninggalkan dalam arti udahlah saya gak mau lagi ibadah, saya gak mau lagi ini. Saya ngebayangkan Bapak Ibu, kalau kita kenal Tuhan. Dan kita kenal bahwa hidup kita ini sebetulnya tentang Tuhan kan ya. Betul gak Bapak Ibu? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ketika kita berbicara manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya kan kita sebagai wakil Allah. Wakil Allah menyatakan Allah. Berarti sebetulnya hidup kita bukan tentang kita kan ya. Berarti hidup kita tentang Allah. Berarti kalau dalam segala penderitaan yang kita alami. Kita bisa menyatakan Allah. Kan berarti kita sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Kalau dalam pergumulan kita tiba-tiba sadar oh iya ya. Om Tuhan saja sudah memberikan semuanya untuk saya. Kenapa ketika saya menghadapi pergumulan dengan gampang meninggalkan iman saya. Atau dengan gampang bilang saya gak mau lagi datang kepada Tuhan. Satu orang yang waktu COVID yang lalu tiba-tiba dia perusahaannya dari berapa hilang 2. Hilang 2 masih ada sebetulnya cuma hilang 2 katanya. Langsung dia stop perpuluhan yang besar itu ke gereja. Terus waktu kami kunjungi saya bilang AI kok bisa... AI kenapa? Saya bukan soal perpuluhannya ya. Saya cuma tanya kenapa gak ke gereja. Bukan soal perpuluhan yang dia berikan. Dia bilang ini. Saya setia. Saya melakukan apapun. Saya berikan banyak uang. Apa pokoknya saya bukannya 10%. Bahkan banyak sekali yang saya dukung. Tetapi kenapa? Tuhan itu tidak membiarkan bahwa perusahaan itu tetap tidak sampai bangkrut beberapa. Saya bilang kepada dia. AI umur berapa sekarang? Dari sejak kapan AI diberikan berkat oleh Tuhan? Punya usaha. Ada 30 tahun. 30 tahun AI diberkati dengan kelimpahan. Cuma untuk 1-2 tahun AI langsung berkeluh kesah.
Ai nggak kenal bagaimana sebetulnya, maksudnya pemahaman Ai tentang Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengenal Ai. Tuhan yang mengizinkan mungkin situasi ini, mungkin ingin mengajak Ai untuk melihat apakah tetap setia dalam kondisi yang tidak baik. Waktu kita dapat banyak kita bilang thank you Tuhan, itu mah biasa. Waktu kita kehilangan bisa kita bilang thank you Tuhan. Harusnya kan ketika mendapat ataupun kehilangan sama. Kalau kita mengenalkan Tuhan kita itu. Yang sudah begitu mengasihi dan begitu mengenal kita. Tapi personal tidak. Saya katakan Ai itu demikian. Nah yang saya ingin katakan Bapak Ibu mari bersama-sama. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus sebagai gembala. Mengasihi, mengenal kita gitu ya. Terus di sini dikatakan dalam kesimpulan yang kedua. Dia mengetahui semua yang kita alami dan yang kita butuhkan. Yang paling penting itu sebenarnya yang kita butuhkan. Kan berikanlah makanan kami yang secukupnya. Berarti kalau lebih bagi dong. Kalau saya pakai istilah gitu ya benar nggak? Kan secukup ya cukup. Ketika Tuhan kasih lebih dan lebih berarti saatnya memberkati. Bukan saatnya ngambil untuk diri sendiri terus seharusnya ya. Tapi kadang-kadang manusia itu lemah gitu. Kemudian yang kedua adalah Tuhan Yesus Sang Gembala kita memberikan nyawanya bagi kita. Bapak Ibu kalau kita lihat poin kedua setelah kita tahu kita dipilih sebagai domba-domba Allah. Yang kedua kita bersyukur kita punya gembala yang mengenal kita. Mengenal kita dengan baik dan begitu mengasihi kita. Dan bahkan memberikan nyawanya bagi kita. Dari 1 dan 2 poin ini harusnya menolong kita untuk melakukan poin yang ketiga. Apa poin yang ketiga? Poin yang ketiga adalah kesadaran kalau kita perlu peka mendengar suara Sang Gembala yang menuntun kita untuk setia sampai akhir. Bagaimana kita peka, bagaimana kita rindu, bagaimana kita pengen terus belajar dan belajar mendengarkan suara Tuhan. Apakah suara Tuhan itu tiba-tiba lewat nubuat? Bisa saja sih. Tapi menurut saya hal yang paling mudah adalah ya suara Tuhan yang di sini kan, yang sudah tercantum jelaskan di dalam Alkitab. Gitu. Nah tapi di sini kita diajak untuk melihat bahwa bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai domba-dombanya Tuhan, sejauh mana kita mengenal suara Sang Gembala itu. Yohanes 10 ayat 14 berkata, bagian yang saya garis bawahi ya, domba-dombaku mengenal aku. Kalau kita sekarang kenal, Tuhan itu mengenal, Tuhan kenal kita nih ya, dan kita mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan yang sudah tadi poin kedua, bahkan hidupnya diberikan bagi kita. Mungkinkah dia membiarkan kita menjalani kehidupan di dunia ini? Kalau masalah terbesar kita, masalah dosa dibereskan. Masa sih Tuhan akan tinggal diam kita menghadapi kesulitan perekonomian saat ini? Ada kan banyak orang, wah sekarang ini agak ngeri ya. Saking paniknya apa yang terjadi, emas tinggi-tingginya dibeli kan ya. Sudah melanggar aturan main jual beli emas kan ya. Biasanya kan beli emas kalau murah. Kalau tinggi itu harusnya waktunya menjual kan. Beli rame-rame, sekarang turun 1,8 kan itu kan ya. Kemarin sempat 2, wah 1,9 beli, sampai 2 beli ya. Terakhir turun nih 1,8 berapa sekarang kan. Nah yang saya ingin katakan apa? Karena mungkin ada ketakutan yang ya wajar. Perekonomian kita banyak kita gak tahu. Apa yang akan terjadi kita juga gak tahu. Tapi kan kita tahu nih sekarang, kita punya gembala yang kenal kita. Yang sangat mengasihi kita gitu ya. Dan kita juga tahu apa yang sudah dilakukan oleh Sang Gembala itu untuk kita. Harusnya kan tinggal kita bilang Tuhan, nih hidup ke depan nih kita gak tahu nih apa yang akan terjadi. Katanya kan gak perlu kita tahu sih besok akan terjadi apa. Yang penting kita tahu siapa yang memimpin hari esok. Kan harusnya di situ poinnya. Mei 98 kacau balau juga kan dulu kan. Dilewati kan, dilewati. Hampir tiap tahun ada kita, wah ini semakin buruk, semakin jelek, semakin jelek. Padahal tiap akhir tahun kita juga bikin ucapan syukur akhir tahun kan. Nah kalau kita lihat di sana lagi kenapa? Karena kita punya yang menjadi sumber kekuatan kita harusnya apa? Tuntunan atau suara Tuhan itu. Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, lalu mereka mengikuti aku. Jadi kembali lagi semuanya adalah balik bagaimana kita belajar untuk membiarkan firman itu menuntun kita. Bapak Ibu jangan biarkan, saya pernah sekali diminta bikin semacam seminar ya. Apa tema, apa judulnya sama gereja tersebut. Mendengar suara Tuhan. Oke ya. Terus dia tanya lagi, Bu Ida perlu ditutup gak pintu-pintunya semua? Ditutup kenapa? Kan kita perlu mendengar suara Tuhan. Gak usah. Bu Ida terus gimana nih caranya gimana? Apakah harus ada? Gak perlu mendengar suara Tuhan kan? Saya pikir gini, berarti sudah ada pemahaman-pemahaman yang menurut saya kurang tepat. Kalau kita ingin mendengar suara Tuhan gampang aja kan nih.
Kejadian sampai Maleaki, Matius sampai Wahyu, lengkap kok. Karena kalau kita dengar suara Tuhan dari orang lain yang berkata Tuhan bilang ke saya begini, jangan-jangan salah. Kenapa orang beli emas 2 juta itu? Karena katanya ada nubuat emas itu akan sampai 3 juta. Turun sekarang, nangis dah semua kan ya. Makanya saya percaya gitu, udah balik lagi Alkitab ngomong apa. Itu yang harusnya menjadi kerinduan kita gitu ya. Sama kayak Mazmur 23 ayat 2 dan 3. Ia membaringkan aku, ia membimbing aku, ia menyegarkan aku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Paketan, membaringkan, membimbing, menyegarkan, dan menuntun kita ke jalan yang benar itu kan tidak lepas dari apa Bapak Ibu? Firman Tuhan kan? Ketika kita lagi ada masalah, kita ada pergumulan, kita merasa Tuhan begitu berat. Kita ingat lagi firman Tuhan bilang, ujian yang engkau alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Tuhan begitu berat, ingat lagi. Paulus di penjara loh Paulus, melahirkan surat Filipi yang mayoritas isinya bersukacitalah, bersukacitalah. Kenapa? Karena Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita lihat sesuatu yang spektakuler, kita suka. Kita lupa yang diceritakan tentang spektakuler orang tersebut belum tentu kita alami. Kan bisa berbeda. Orang sama-sama berdoa, satu sembuh, satu meninggal. Sama-sama berdoa, satu dapat kerja, satu tidak atau belum. Sama-sama berdoa, satu akhirnya anaknya lulus, ini belum lulus. Kalau kita lihat ke sana sebetulnya kita nggak bisa berarti membandingkan bagaimana cara Tuhan menuntun kita dengan orang lain.